Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yunita Karismawati dari kelas MN20C perwakilan kelompok 1 Statistika akan mempresentasikan yang pertama ukuran permusatan data, kedua ukuran penyebaran data, ketiga deret berkala dan peramalan. Yang pertama ukuran pemusatan data yang terdiri dari rata-rata, median, dan modus. Ini adalah data kelompok dari kelompok 1 yang berjudul harga saham LQ45 per 2 Maret 2021, terdiri dari 30 data kelompok. Sebelum mencari rata-rata, median, dan modus, langkah pertama yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yang berdefinisi pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyak data dalam setiap kategori. Rumusnya untuk mencari jumlah kelas yaitu K sama dengan 1 ditambah 3322 log 30, dan untuk mencari interval kelas yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas. N adalah jumlah seluruh data yaitu 30 dengan nilai tertinggi 37.375 dan nilai terendah 206. Hasil dari jumlah kelas yaitu 1 ditambah 3322 log 30 sama dengan 5,9 dibulatkan menjadi 6, dan interval kelasnya yaitu 37.375 dikurang 206 dibagi 6 jumlah kelas sama dengan 6.195,8. Dan untuk mencari frekuensi absolut yaitu 206 ditambah hasil dari interval kelas yaitu 6.195,8 dan hasilnya 6.400,8. Dan cara berikutnya pun sama seperti cara pertama. Selanjutnya untuk mencari frekuensi relatif yaitu frekuensi absolut dibagi dengan jumlah keseluruhan data yaitu 30 dan dikali 100, hasilnya 76. Cara berikutnya pun sama, frekuensi absolut yang kedua 3 dibagi jumlah seluruh data 30 dikali 100 sama dengan 10. Selanjutnya nilai tengah kelas yang berdefinisi nilai yang dihitung berdasarkan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Untuk mencari nilai tengah kelas yaitu 206,0 ditambah 6.400,8 dari interval kelas dibagi 2 dan hasilnya 3.303,4. Dan selanjutnya pun caranya sama. Lanjut, nilai tepi kelas yaitu batas kelas yang memisahkan nilai tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Untuk mencari nilai tepi kelas yaitu 205,9 ditambah 206,0 dibagi 2 dengan hasil 205,95, di mana 205,9 didapatkan sebelum angka interval kelas 206,0. Dan cara selanjutnya pun sama. Lanjut, frekuensi kumulatif yaitu jumlah akhir atau jumlah terbaru semua frekuensi sampai batas tertentu dalam sebuah kumpulan data. Frekuensi kumulatif ada frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Untuk mencari frekuensi kurang dari yaitu frekuensi kurang dari 206,0 sampai 6.400,8 adalah 0. Dan frekuensi kurang dari 6.400,9 sampai 12.595,7 yaitu 23. Berarti 0 ditambah 23 sama dengan 23. Dan selanjutnya untuk frekuensi kurang dari 12.595,8 sampai 18.790,6 yaitu 3. Berarti 23 ditambah 3 yaitu 26. Dan cara selanjutnya pun sama. Untuk mencari frekuensi lebih dari yaitu hasil jumlah seluruh data frekuensi
30 dikurang hasil frekuensi pertama yaitu 23 sampai dengan 7. Dan selanjutnya frekuensi lebih dari 6400,9 sampai dengan 12.595,7 yaitu 3. Jadi 7 dikurang 3, 7 dari sini sama dengan 4. Dan cara selanjutnya pun sama. Selanjutnya frekuensi kurang dari sama dengan. Frekuensi kurang dari sama dengan 260,0 sampai 6400,8 yaitu 23. Jadi 0 ditambah 23 sama dengan 23. Frekuensi kurang dari sama dengan 6400,9 sampai 12.595,7 yaitu 3. Berarti 23 ditambah 3 yaitu 26. Selanjutnya pun sama. Dan frekuensi lebih dari sama dengan yaitu keseluruhan frekuensi 30 dikurangi 0 sama dengan 30. Dan frekuensi lebih dari 6400,9 sampai dengan 12.595,7 yaitu 23. Jadi 30 dikurang 23 sama dengan 7. Dan selanjutnya pun sama. Selanjutnya grafik histogram, yaitu tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Grafik histogram didapat dari nilai tepi kelas dan jumlah frekuensi. Lanjut grafik poligon, yaitu grafik distribusi dari distribusi frekuensi bergolong suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi grafik poligon ini didapat dari nilai tengah kelas. Lanjut nilai rata-rata, yaitu nilai yang dihitung berdasarkan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya sigma F, yaitu frekuensi dikali X nilai tengah kelas dibagi N. N adalah jumlah seluruh frekuensi. Sebelum mencari nilai rata-rata, kita mencari FI kali X, yaitu frekuensi absolut dikali dengan nilai tengah kelas. Jadi 23 dikali dengan 3.303,4 dan hasilnya 75.978,2. Dan cara berikutnya pun sama. Untuk mencari sigma FI kali X, yaitu jumlah seluruh FI kali X dijumlahkan dan hasilnya 204.415,3. Selanjutnya nilai rata-ratanya sigma F kali X dibagi N. Jadi jumlah FI kali X 204.415,3 dibagi N. N-nya 30 dari jumlah seluruh frekuensinya. Dan hasilnya 6.813,84. Median, yaitu nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Rumus median yaitu MD sama dengan L ditambah buka kurung N dibagi 2 dikurangi CF tutup kurung dibagi F kali I. Keterangannya itu CF adalah jumlah frekuensi kelas tertinggi, L tepi kelas bawah pada CF, I interval kelas, MD median, dan F yaitu jumlah frekuensi. Nah, untuk mencari hasilnya yaitu 205,95 ditambah 30 dibagi 2 dikurangan 0 dibagi 23 dikali 6.194,8. Dan hasilnya itu 4.232,55. Jadi nilai median dari data harga saham LQ45 per 2 Maret 2021 adalah
4232,55. Selanjutnya modus, yaitu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling besar. Rumus dari modus yaitu L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I, di mana L yaitu nilai tepi kelas pada modus, D1 jumlah frekuensi pada modus dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya, D2 yaitu jumlah frekuensi pada modus dikurangi jumlah frekuensi sesudahnya, dan I yaitu panjang kelas interval. Letak modus pada frekuensi, kelas paling besarnya yaitu 23, di mana intervalnya 206,0 sampai dengan 6400,8. Nilai modusnya itu 205,95 dari nilai tepi kelas pada modus, ditambah 23 yaitu D1, di mana 23 dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya. Karena sebelumnya gak ada, jadi 0, 23 dikurangi 0 sama dengan 23. Dibagi 23 ditambah 20. 20 dari jumlah frekuensi pada modus dikurangi jumlah frekuensi sesudahnya. Jadi 23 dikurangi 3 yaitu 20 dikali 6194,8 dan hasilnya 3519,44. Jadi nilai modus dari data harga saham LQ45 per 2 Maret 2021 adalah 3519,44. Masuk ke tugas kedua tentang ukuran penyebaran data, terdiri dari range, deviasi rata-rata, varians, kecondongan, dan keruncingan. Lanjut ke range, yaitu selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Jadi nilai tertinggi yaitu 37.375,3 dikurang nilai terendah 206,0 dan hasilnya 37.169,3. Selanjutnya deviasi rata-rata, yaitu rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Rumusnya sigma F X min X bar dibagi N. Sebelum kita mencari deviasi rata-rata, kita mencari nilai FI kali XI, yaitu frekuensi dikali nilai tengah. Jadi 23 dikali 3.303,4 hasilnya 75.978,2. Cara selanjutnya untuk mencari FI kali X itu sama. Nah, untuk mencari sigma FI kali XI yaitu jumlah keseluruhan FI kali XI yaitu 204.415,3. Nilai rata-ratanya yaitu sigma FI kali XI dibagi N. Jadi 204.415,3 dibagi N 30, yaitu nilai frekuensi keseluruhannya. Hasilnya 6.813,84. Lanjut untuk mencari X min X bar, yaitu nilai tengah dikurangi nilai rata-rata. Jadi 3.303,4 dikurangi 6.813,84 dan hasilnya min 3.510,44. Cara selanjutnya sama, nilai tengah kelas dibagi dengan nilai rata-rata. Nah, lanjut untuk mencari FI kali X min X bar, yaitu frekuensi dikali dengan hasil X min X bar. Jadi 23 dikali min 3.510,44 hasilnya 80.740,12. Caranya selanjutnya sama, jumlah frekuensi dikali jumlah X min X bar.
Untuk mencari sigma Fi kali X min X bar, yaitu jumlah keseluruhan Fi kali X min X bar dijumlahkan dan hasilnya 161.480,34. Lanjut untuk mencari nilai deviasi rata-rata, yaitu 161.480,34 hasil dari sigma Fi X min X bar dibagi dengan N 30, yaitu jumlah keseluruhan frekuensi, dan hasilnya 5.382,678. Jadi nilai deviasi rata-rata harga saham LQ 45 per 2 Maret 2021 adalah 5.382,678. Lanjut varians, yaitu ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Varians 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. S pangkat 2 sama dengan sigma F X min X bar pangkat 2 dibagi N kurang 1. Jadi 161.469,66 pangkat 2 dibagi 29 dan hasilnya 67.969.865,50. Lanjut standar deviasi, yaitu akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya yaitu S kuadrat sigma F X min X bar pangkat 2 dibagi N. Jadi kuadrat S pangkat 2 yaitu 8.244,38. Jadi nilai standar deviasi harga saham LQ 45 yaitu per 2 Maret 2021 adalah 8.244,38. Selanjutnya kecondongan atau skewness, yaitu ukuran ketidaksimetrisan dalam distribusi nilai. Jadi skewness dapat bernilai positif, negatif, dan nol. Nah, rumusnya yaitu untuk yang pertama M dikurangi MO dibagi S. Untuk rumus yang kedua yaitu 3 dikali M dikurangi MD dibagi S. Nah, jadi untuk rumus yang pertama yaitu 6.147,94 dikurangi 3.519,53 dibagi 8.244,38 hasilnya 0,318. Lanjut untuk rumus yang kedua yaitu 3 dikali 6.147,94 dikurang 4.232,55 dibagi 8.244,38 hasilnya 0,696. Selanjutnya keruncingan atau kurtosis, yaitu indikator untuk menunjukkan derajat keruncingan atau tiredness. Jadi semakin besar nilai kurtosis maka kurvanya semakin runcing. Nah, nilai referensi kurtosis adalah 3. Jika nilai kurtosis lebih besar dari 3, maka kurva distribusi disebut leptokurtik. Sementara jika lebih rendah dari 3, maka disebut platikurtik. Rumus dari keruncingan yaitu A pangkat 4 sama dengan 1 dibagi N sigma F X min X bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4. Rata-rata hitung dari X bar yaitu 6.813,84. Standar deviasinya yaitu 8.244,38. S pangkat 4-nya yaitu 4,619.894 X 10 pangkat 15. Untuk mencari keruncingannya yaitu 1 dibagi 30 X 1,15394
X min 10 pangkat 18 dibagi 4,619.894 X 10 pangkat 15. Hasilnya yaitu 8,3250 8,3258 X 10 pangkat 27 dihasilkan jadi 8,32. Jadi nilai A4 nya yaitu 8,32 lebih besar dari 3, maka kurvanya termasuk leptokortik. Untuk selanjutnya, deret berkala dan peramalan terdiri dari tren metode semi rata-rata, tren metode kuadrat terkecil, penerapan metode terbaik, dan variasi musim. Berikut judul dari tugas 3 yaitu penerapan metode tren dan variasi musim pada perkembangan saham Bank BCA. Nah, ini adalah data kelompoknya dan bertujuan untuk mengetahui metode tren yang paling sesuai pada data penerapan metode tren dan variasi musim pada perkembangan saham Bank BCA, meramalkan perkembangan saham Bank BCA pada tahun 2035, yang terakhir mengetahui indeks musim pada periode tahun 2013 sampai 2021. Selanjutnya, tren metode semi rata-rata. Berikut ini adalah perkembangan jumlah harga saham Bank BCA. Untuk mencari nilai B, yaitu K2 27.155 dikurangi K1 yaitu 13.465 dibagi nilai tengah tahun K2 2019 dan nilai tengah tahun K1 2015. Hasilnya 3.422,5. Untuk tahun dasar 2015 yaitu 13.465 ditambah dari hasil B yaitu 3.422,5. Untuk tahun dasar 2019 27.155 ditambah dengan hasil B yaitu 3.422,5. Jadi untuk peramalan jumlah harga saham Bank BCA tahun 2015 menggunakan persamaan dengan tahun 2015, berarti X-nya adalah 20, maka Y-aksen yaitu 13.465 ditambah 3.422,5 X-nya yaitu 20, jadi hasilnya 81.915. Jadi diperkirakan jumlah harga saham Bank BCA tahun 2035 sebesar 81.915. Untuk tahun dasar 2019 jumlah harga saham Bank BCA 2035 berarti X-nya adalah 16, maka Y-aksennya yaitu 27.155 ditambah 3.422,5 X-nya diganti dengan 16, jadi hasilnya adalah 81.915. Jadi diperkirakan jumlah harga saham Bank BCA tahun 2035 sebesar 81.915. Jadi untuk paket tahun dasar 2015 atau 2019 hasilnya akan tetap sama. Tren metode kuadrat terkecil, yaitu metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren dari data deret waktu. Analisis time series dengan metode kuadrat terkecil dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil, dan yang kita pakai adalah kasus data ganjil. Untuk rumusnya persamaan tren yaitu Y sama dengan A tambah BX, dan untuk mencari nilai A yaitu sigma Y dibagi N. Untuk mencari nilai B yaitu sigma YX dibagi sigma X pangkat 2. Sebelumnya kita mencari nilai Y kali X yaitu harga dikali kode X. Jadi 10.600 dikali min 4 hasilnya min 42.400, dan yang 2014 11.400 dikali min 3 hasilnya min 34.200. Cara selanjutnya pun sama. Dan untuk mencari
nilai X pangkat 2, yaitu X nya min 4 dipangkatkan 2 hasilnya 16, min 3 dipangkatkan 2 hasilnya 9. Selanjutnya pun sama. Dan untuk nilai sigma YX nya yaitu 198.400 dan sigma Y nya yaitu 184.150. Sigma X pangkat 2 yaitu 60. Jadi untuk mencari nilai A nya yaitu sigma Y dibagi N, 184.150 dibagi 9 hasilnya 20.461,11. Dan nilai B nya yaitu sigma YX dibagi X pangkat 2, 198.400 dibagi 60 hasilnya 3.306,66. Jadi persamaan tren adalah Y aksen 20.461,11 ditambah 3.306,66 X. Nah, nilai persamaan untuk tahun 2035, jika nilai X pada tahun 2035 adalah 18, maka Y aksennya yaitu 20.461,11 ditambah 3.306,66 dikali 18. Hasilnya 79.980,99. Selanjutnya, penerapan tren metode terbaik. Metode yang lebih baik adalah metode yang memiliki sigma Y min Y aksen terkecil. Dengan metode semi rata-rata, rumusnya yaitu Y aksen sama dengan 13.465 ditambah 3.422,5 X. Jadi untuk mencari Y aksennya yaitu 13.465 ditambah 3.422,5 X. Yang 2013 X nya diganti menjadi min 4, hasilnya 10.825. Dan untuk yang 2014 X nya diganti menjadi min 3, hasilnya 8.202,5. Selanjutnya untuk mencari Y min Y aksen pangkat 2 dengan cara Y min Y aksen pangkat 2 seluruhnya dipangkatkan menjadi 2. Jadi untuk yang 2013 hasilnya adalah 117.180.625. Dan nilai sigma Y min Y aksen pangkat 2 nya yaitu 479.596.400. Nah, selanjutnya dengan metode kuadrat terkecil, rumusnya yaitu Y aksen sama dengan 20.461,11 ditambah 3.306,66 X. Untuk yang pertama 2013 Y aksennya untuk yang 2013 X nya diganti menjadi min 4. Jadi hasilnya 7.234,47. Dan yang 2014 X nya diganti menjadi min 3. Jadi hasilnya 10.541,13. Untuk mencari Y min Y aksennya yaitu Y nya 10.600 dikurangi aksen 7.234,47, hasilnya 3.365,53, dan seterusnya pun sama. Untuk mencari Y min Y aksen pangkat 2 nya yaitu Y min Y aksen pangkat 2 nya seluruhnya dipangkatkan 2. Untuk yang 2013 hasilnya yaitu 1.126.792,2. Dan cara selanjutnya pun sama. Untuk sigma Y min Y aksen pangkat 2 nya hasilnya yaitu 38.281.222,2. Jadi metode yang terbaik yaitu metode yang memiliki sigma Y min Y aksen pangkat 2 terkecil. Jadi metode terbaiknya yaitu pada metode kuadrat terkecil. Selanjutnya variasi musim.
Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau bulan tertentu dalam satu tahun atau jangka pendek. Untuk rumus variasi musim yaitu rata-rata per kuartal dibagi dengan rata-rata total dikali 100. Ini variasi musim dengan metode rata-rata sederhana pada perkembangan harga saham Bank BCA. Untuk mencari indeks musimnya yaitu nilai tahun ini dibagi dengan nilai rata-rata dikali 100. Jadi 10.600 dibagi dengan nilai rata-rata 20.461,111 dikali 100 hasilnya 52%. Dan untuk cara selanjutnya pun sama. Jadi kesimpulannya yaitu metode tren yang paling sesuai adalah tren metode semi rata-rata. Yang kedua, persamaan trennya adalah Y aksen sama dengan 13.465 ditambah 3.422,5x. Yang ketiga, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana indeks musim rendah pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Dan untuk berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana indeks musim tinggi pada tahun 2019, 2020, dan 2021.